Ironi adalah ketika sebuah industri yang dibangun untuk sebuah ekosistem dengan embel-embel ramah lingkungan, tapi justru menjadi bagian dari perusakan lingkungan. Dan inilah yang sedang terjadi di Republik Demokratik Kongo, sebuah negara di benua Afrika yang memiliki alam dengan sumber daya mineral yang kaya, yang disebut sebagai salah satu komponen terpenting untuk teknologi energi masa depan yang lebih ramah lingkungan. Pada prakteknya, penemuan cadangan sumber daya alam di negara ini tidak membawa kesejahteraan bagi para penduduknya, namun justru membawa banyak penderitaan. Lalu, apa yang sebenarnya sedang terjadi di Republik Demokratik Kongo? Sebelum membahas lebih lanjut, ada baiknya jika kita cari tahu dulu tentang energi ramah lingkungan atau green energy. Dalam pengertiannya, energi ramah lingkungan yang juga dikenal sebagai energi terbarukan atau energi hijau adalah sumber daya energi yang berasal dari alam dan dapat diperbaharui secara terus-menerus. Energi ramah lingkungan kerap pula didefinisikan sebagai sumber energi yang tidak mencemari lingkungan. Hal ini dikaitkan dengan emisi karbon dan gas rumah kaca lainnya yang diyakini sebagai penyebab utama dari efek yang dikenal sebagai pemanasan global yang mendorong terjadinya perubahan iklim. Sumber-sumber ini berbeda dengan energi fosil seperti minyak, batu bara, dan gas alam yang akan habis pada suatu saat dan juga melepaskan banyak gas rumah kaca saat digunakan dan berkontribusi pada perubahan iklim. Energi ramah lingkungan sendiri merujuk pada sumber energi dan teknologi yang memiliki dampak positif atau minimal terhadap lingkungan. Konsep ini muncul sebagai respon terhadap kekhawatiran akan dampak negatif dari penggunaan energi konvensional. Dikembangkannya teknologi ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mendukung transisi menuju pola konsumsi energi yang lebih berkelanjutan. Adanya wacana global tentang penggunaan energi ramah lingkungan yang berkelanjutan kemudian mendorong perusahaan-perusahaan teknologi dunia untuk menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan. EV atau Electric Vehicle atau kendaraan listrik adalah salah satu produk yang diminati oleh banyak perusahaan teknologi sebagai alternatif untuk mengurangi polusi dan efek gas rumah kaca yang ditimbulkan oleh kendaraan konvensional yang menggunakan bahan bakar fosil. Kendaraan listrik atau yang sering disingkat dengan EV didefinisikan sebagai kendaraan yang dapat digerakkan oleh motor listrik yang mengambil listrik dari baterai dan dapat diisi dayanya dari sumber eksternal. Kendaraan listrik mencakup kendaraan yang hanya dapat ditenagai oleh motor listrik yang mengambil listrik dari baterai dan mesin pembakaran internal atau yang dikenal dengan teknologi hybrid. Lalu, apa hubungannya kendaraan listrik dengan Republik Demokratik Kongo? Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa kendaraan listrik didefinisikan sebagai kendaraan yang dapat digerakkan oleh motor listrik yang mengambil listrik dari baterai. Jadi, bisa diambil kesimpulan bahwa salah satu komponen paling penting dalam sebuah kendaraan listrik adalah baterainya yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan energi. Saat ini, baterai lithium-ion adalah jenis baterai yang paling umum digunakan dalam kendaraan listrik dan penyimpanan energi bagi banyak perangkat elektronik lain yang membutuhkan mobilitas. Baterai ini memiliki kepadatan energi yang tinggi, yang berarti mereka dapat menyimpan banyak energi dalam ruang yang relatif kecil. Hal ini membuat mereka ideal untuk aplikasi energi ramah lingkungan, di mana ruang penyimpanan sangat terbatas. Kobalt adalah salah satu bahan penting dalam pembuatan baterai lithium-ion karena berfungsi sebagai katoda yang membantu menyerap dan melepaskan elektron. Kobalt memainkan peran penting dalam memastikan baterai dapat menyimpan dan melepaskan energi dengan efisien. Kobalt juga memiliki titik leleh yang tinggi yang membuatnya tahan terhadap panas dan cocok untuk digunakan dalam aplikasi baterai.
Dengan memungkinkan penyimpanan energi yang efisien, teknologi baterai lithium-ion dengan kobalt dapat membantu meningkatkan efisiensi penggunaan energi dalam berbagai aplikasi, termasuk kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi. Sebagai informasi tambahan, kobalt sendiri adalah unsur kimia dengan simbol Co dan nomor atom 27. Kobalt adalah logam berwarna abu-abu perak yang keras dan berkilau. Kobalt merupakan logam ferromagnetik yang memiliki titik leleh yang tinggi, yaitu 1495 derajat Celcius. Yang jadi masalah selanjutnya adalah bahwa kobalt merupakan unsur yang langka dengan konsentrasi rata-rata di kerak bumi hanya sekitar 0,003%. Saat banyak negara mulai berlomba untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan dalam memerangi perubahan iklim, otomatis kebutuhan akan kobalt semakin meningkat dengan jumlah yang diperkirakan akan semakin meninggi dalam beberapa tahun mendatang. Dan disinilah ironi yang sedang dihadapi oleh penduduk Republik Demokratik Kongo. Republik Demokratik Kongo atau Kongo Kinshasa adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Afrika Tengah. Seperti yang sudah pernah kita bahas pada video tentang negara ini, Republik Demokratik Kongo adalah negara dengan sumber daya alam yang melimpah, termasuk salah satunya adalah tembaga dan kobalt. Republik Demokratik Kongo adalah negara dengan cadangan tembaga terbesar di Afrika dan juga memiliki cadangan kobalt terbesar di dunia. Pada tahun 2021, negara ini menjadi pemasok untuk sekitar 70% kebutuhan kobalt dunia, mengalahkan pesaing terdekatnya yaitu Australia dan Rusia. Selain itu, kobalt yang dihasilkan dari tanah di Republik Demokratik Kongo disebut-sebut sebagai kobalt dengan kualitas terbaik di dunia. Namun sayangnya, kekayaan alam yang melimpah di negara tersebut tidak dapat dinikmati oleh sebagian besar penduduk. Terbukti menurut beberapa laporan disebutkan bahwa sekitar 3/4 dari 97 juta penduduk negara ini berpenghasilan kurang dari $2 atau sekitar Rp30.000 sehari. Selain itu, negara ini bahkan menempati peringkat 5 sebagai negara termiskin di dunia seperti yang pernah kita bahas pada video sebelumnya. Hal ini tentu saja menjadi ironi, di mana negara dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat besar ternyata tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Lebih lanjut, meningkatnya permintaan global akan tembaga dan kobalt membuka jalan bagi negara untuk berkembang menjadi lebih. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perusahaan tambang besar dunia yang menjalankan kegiatan industri mereka di Republik Demokratik Kongo. Namun sayangnya, kesempatan yang seharusnya bisa mensejahterakan rakyat tersebut justru dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang ingin menguasai kekayaan negara. Efeknya kemudian dirasakan oleh rakyat kecil biasa yang sebagian besar hidup dalam kemiskinan. Berbagai laporan tentang adanya eksploitasi yang berlebih yang dilakukan oleh industri tambang terhadap manusia dan lingkungan yang terjadi di negara ini telah menjadi salah satu isu global selama beberapa tahun terakhir. Organisasi Amnesty International dan Inisiatif untuk Tata Pemerintahan yang Baik dan Hak Asasi Manusia atau yang biasa disebut dengan IBGDH yang berbasis di negara Kongo melaporkan bagaimana perluasan operasi pertambangan multinasional telah menyebabkan masyarakat negara ini terpaksa meninggalkan wilayah mereka, rumah dan lahan pertanian. Agnes Kalamart, Sekretaris Jenderal Amnesty International, mengatakan dalam laporannya bahwa penggusuran paksa yang terjadi ketika perusahaan berupaya memperluas proyek pertambangan tembaga dan kobalt skala industri telah menghancurkan kehidupan dan harus dihentikan sekarang. Ia melanjutkan, keadilan iklim menuntut transisi yang adil. Dekarbonisasi perekonomian global tidak boleh menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia lebih lanjut. Masyarakat Kongo mengalami eksploitasi dan pelecehan yang signifikan selama era kolonial dan pasca kolonial, dan hak-hak mereka masih dikorbankan seiring dengan hilangnya kekayaan di sekitar mereka.
Dalam laporan lain disebutkan bahwa penambangan seringkali terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan kondisi kerja yang tidak aman. Ada laporan tentang penggunaan buruh anak, upah yang rendah, dan kondisi kerja yang tidak memadai di tambang kobalt. Dalam beberapa kasus, sebagian besar penambangan dilakukan secara tradisional dengan alasan bahwa ini adalah cara yang murah untuk meningkatkan produksi. Siddharth Kara, seorang peneliti di Harvard T.H. Chan School of Public Health dan di The Kennedy School, mengatakan bahwa industri pertambangan telah merusak landscape Kongo. Jutaan pohon telah ditebang, udara di sekitar tambang berkabut karena debu dan pasir, serta air yang telah terkontaminasi limbah beracun dari proses penambangan. Kara sendiri telah meneliti perbudakan modern, perdagangan manusia, dan pekerja anak selama 2 dekade. Lebih lanjut, ia mengatakan meskipun Kongo memiliki lebih banyak cadangan kobalt dibandingkan negara-negara lain di dunia, tidak ada rantai pasokan kobalt yang bersih dari negara tersebut. Dalam buku barunya, Cobalt Red, Kara menulis bahwa sebagian besar kobalt di Republik Demokratik Kongo diekstraksi oleh apa yang disebut penambang artisanal, yaitu pekerja lepas yang melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya hanya dengan upah beberapa dolar sehari. Lebih lanjut, Kara menyebutkan bahwa apa yang sedang terjadi pada sebagian masyarakat Kongo ini sebagai salah satu bentuk perbudakan modern, di mana masyarakat harus bekerja sangat keras dengan upah yang sangat tidak layak. Secara teknis, berdasarkan undang-undang, penambangan rakyat tidak boleh dilakukan di tambang industri manapun. Namun kurangnya regulasi dan pengawasan yang ketat membuat masalah yang dihadapi oleh masyarakat Republik Demokratik Kongo belum dapat diselesaikan sepenuhnya. Adanya masalah etika dan hak asasi manusia yang terkait dengan penambangan kobalt yang terjadi di Republik Demokratik Kongo ini kemudian memunculkan istilah baru yang dikenal dengan blood cobalt. Upaya telah dilakukan oleh beberapa perusahaan dan organisasi untuk meningkatkan transparansi rantai pasokan dan memastikan bahwa penambangan kobalt dilakukan dengan standar etika dan lingkungan yang lebih tinggi. Beberapa produsen baterai dan perusahaan yang menggunakan kobalt untuk menghindari sumber blood cobalt dan memastikan bahwa rantai pasokan mereka mematuhi standar hak asasi manusia. Selain itu, perkembangan teknologi baterai alternatif yang mengurangi atau menghilangkan ketergantungan pada kobalt juga menjadi fokus untuk mengatasi masalah ini. Jika dibahas lebih lanjut, apa yang dialami oleh masyarakat Republik Demokratik Kongo ini memiliki latar belakang yang cukup kompleks. Sejak memperoleh kemerdekaan dari Belgia pada tahun 1960, negara ini telah mengalami periode kediktatoran yang sangat rakus, yang bahkan telah berlangsung dan hanya berganti wajah. Ketidakstabilan politik, infrastruktur yang buruk, konflik bersenjata, korupsi, eksploitasi komersial, dan kekerasan yang terus-menerus yang terjadi selama beberapa dekade dianggap oleh sebagian besar pengamat internasional sebagai latar belakang kenapa negara ini tetap tertinggal. Itulah sebuah ironi ketika sebuah industri yang dibangun untuk sebuah ekosistem dengan embel-embel ramah lingkungan, tapi justru menjadi bagian dari perusakan lingkungan. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.